Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam pelajaran IPS. Materi kita hari ini adalah faktor penyebab perubahan sosial budaya. Silahkan dilihat tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Inilah yang harus kita peroleh, yang harus kalian dapatkan setelah mempelajari materi hari ini. Tahukah kamu apa saja faktor penyebab perubahan sosial budaya? Ya, yang ada 2 tadi. Yang pertama yaitu faktor yang berasal dari dalam masyarakat atau faktor intern. Yang kedua, faktor yang berasal dari luar masyarakat atau faktor ekstern. Yang pertama, satu-satu kita bahas. Yang pertama yaitu faktor yang berasal dari dalam masyarakat. Faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu ada 4. Yang pertama, perubahan jumlah penduduk. Dengan bertambah atau berkurangnya penduduk dalam suatu wilayah menyebabkan terjadinya perubahan sosial baik dari daerah tujuan maupun dari daerah yang ditinggalkan. Misalnya contohnya seperti urbanisasi. Itu akan berpengaruh terhadap daerah yang dituju yaitu kota, dan akan berpengaruh terhadap daerah yang ditinggalkan juga yaitu desanya. Itu akan membawa pengaruh. Contohnya ini pengaruh dari di kota. Pengaruhnya itu akan terjadi kemacetan, menumpuknya penduduk, dan lain sebagainya. Contohnya ya, berpindahnya para petani ke kota menyebabkan lahan pertanian menjadi tidak berfungsi. Hal ini membawa dampak pada pola pembagian kerja di setiap keluarga yang akibatnya mendorong perubahan pada sistem perekonomian masyarakat secara keseluruhan. Kalau yang ini contoh dari perubahan yang berada di daerah asal atau di desa. Lanjut yang kedua, perubahan dalam penemuan-penemuan baru. Discovery adalah penemuan-penemuan baru dari suatu unsur kebudayaan, baik berupa alat yang baru ataupun berupa suatu ide baru yang diciptakan oleh seorang individu atau serangkaian ciptaan dari individu-individu dalam masyarakat yang bersangkutan. Penemuan-penemuan dalam pembaruan tersebut dapat menyebabkan perubahan di bidang komunikasi, interaksi sosial, status sosial, pola berpikir, dan tindakan manusia. Contoh di gambar di sebelahnya ini yaitu tentang mobil yang dia bisa menggunakan alat teknologi yang canggih. Misalnya dia sudah menggunakan televisi dan lain sebagainya, perangkatnya yang sudah maju. Oke, lanjut. Yang ketiga yaitu konflik. Konflik dapat diistilahkan dengan kata pertentangan. Hal ini dapat terjadi antara individu yang satu dengan individu yang lain, atau antara kelompok dengan kelompok yang lain, atau bisa juga antara individu dengan kelompok. Penyebabnya yaitu karena adanya perbedaan kepentingan, perbedaan pendapat, perbedaan kebudayaan, dan lain-lain. Contohnya yaitu konflik antara pemerintah RI dan GAM, misalnya seperti itu. Oke, lanjut. Yang keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Terjadinya pemberontakan diawali dengan adanya ketidakpuasan sebagian masyarakat. Situasi ketidakpuasan tersebut memunculkan yang namanya revolusi sebagai wujud dari pemberontakan. Adanya revolusi akan membawa perubahan-perubahan besar dalam masyarakat. Contohnya Revolusi Mei tahun 1998 yang terjadi di Indonesia. Oke, yang kedua, faktor yang berasal dari luar masyarakat atau ekstern. Ada 3 hal yang berpengaruh dari luar. Yang pertama, perubahan lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang sudah ada tanpa harus dibuat oleh manusia. Perubahan lingkungan alam dapat terjadi karena faktor alam dan ada juga karena faktor manusia. Contohnya, masyarakat yang tinggal di pesisir pantai di mana masyarakatnya mayoritas berprofesi sebagai nelayan, lalu terjadi tsunami sehingga masyarakatnya harus direlokasi atau dipindahkan ke lingkungan alam yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan perubahan dalam mata pencarian. Yang dulu mereka berprofesi sebagai nelayan,
berubah menjadi petani. Ini adalah faktor yang disebabkan oleh alam. Kalau faktor yang disebabkan manusia itu bisa misalnya contohnya banjir karena manusia membuang sampah di sungai, terus membuang sampah di selokan dan lain sebagainya menyebabkan terjadinya banjir atau dan lain-lain. Contoh yang lain juga bisa. Yang kedua, peperangan. Peperangan dapat menyebabkan perubahan sosial budaya. Akibat peperangan, kehidupan masyarakat menjadi menderita, penuh ketakutan dan kecemasan. Harta benda menjadi hancur yang akibatnya membawa kemiskinan. Contohnya, Jerman mengalami perubahan di bidang kenegaraan, yaitu terpecahnya Jerman Barat dan Jerman Timur. Akibat apa? Karena terjadinya Perang Dunia Kedua. Jadi setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua itu mengakibatkan negara yang kalah perang itu akan mengalami perubahan sosial gitu. Baru yang ketiga, yang terakhir yaitu pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Hubungan yang dilakukan secara fisik antara dua masyarakat mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan pengaruh timbal balik. Contohnya, kehidupan sosial pasangan yang berbeda kewarganegaraan. Misalnya, orang Indonesia menikah dengan orang Inggris. Karena pernikahan tersebut akan menyebabkan munculnya kebudayaan baru dalam gaya hidup, perilaku, dan cara pandang. Atau bisa juga karena berkembangnya teknologi tadi masuk kebudayaan, misal contoh maraknya film drama Korea menyebabkan banyak masyarakat Indonesia, generasi-generasi mudanya misalnya yang meniru kebudayaan dari bangsa Korea tersebut. Seperti itu contohnya. Sekian untuk materi hari ini, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.